Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir untuk kajian rutin kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan mendapatkan bagian syafaat beliau. Baik para ibu, adik-adik, saudara-saudara, kajian kita hari ini bukan tafsir. Biasanya kan kita tadabbur Quran, kita tafsir. Tapi hari ini kita berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya yang berhubungan dengan ada larangan-larangan di dalam urusan pernikahan. Ya, ada larangan-larangan. Larangan pertama yang Rasulullah SAW beliau sampaikan. Hadis ini termasuk hadis yang sahih, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban melalui dari jalur Anas. Riwayatnya termasuk yang sahih. Rasul mengatakan, la shighara fil Islam, pakai shin, la shighara fil Islam, tidak ada nikah syighar di dalam Islam. Pakai shin. Kayaknya hari ini ada, maksudnya grup yang belum menikah sama grup yang sudah. Yang belum menikah dengarkan aja ya pokoknya. Nggak nampak, yang sudah emak-emak sama masih muda-muda nampak dia. Baik. Pertama, Rasul mengatakan la syighara fil Islam. Tidak ada nikah syighar di dalam Islam. Apa itu nikah syighar? Gitu. Nikah syighar itu seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada orang lain tentunya, dengan syarat orang tersebut harus menikahkan anak perempuannya kepadanya. Kayak tukar. Saya ulangi. Tukar, kayak tukar. Jadi nikah syighar itu apa? Seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya. Misalkan saya punya anak perempuan nih, saya nikahkan dengan si fulan. Nah, si fulan itu laki-laki tadi juga punya anak perempuan, yang akhirnya saya menikahinya. Tukar. Jadi nikah syighar itu apa? Yaitu seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan orang lain, tapi ada syaratnya. Dengan syarat orang tersebut harus menikahkan anak perempuannya kepadanya tanpa mahar di antara keduanya. Tanpa mahar. Jadi, misal nih, saya punya kawan. Sama-sama kita punya anak perempuan. Saya menikahi anak kawan saya, tapi dengan syarat, atau saya punya anak perempuan, anak saya nikahkan dengan kawan, tapi dengan syaratnya anakmu juga harus kunikahi ya. Nah, itu namanya nikah syighar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sampaikan, beliau mengatakan la shighara fil Islam. Tidak boleh adanya pernikahan shighar di dalam Islam. Tidak boleh. Dulu pernah ada kejadian itu, bahwa diriwayatkan dari Abdurrahman bin Hurmuz al-Azraj al-A'raj, bahwasanya Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas menikahkan putrinya dengan Abdurrahman bin Hakam, dan Abdurrahman juga menikahi putri daripada Al-Abbas. Lalu kemudian Muawiyah menulis surat, itu batal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarangnya. Artinya shighar pakai shin ya ibu-ibu, la shighara fil Islam. Tidak ada pernikahan shighar di dalam Islam. Ini larangan. Itu kayaknya, tapi gambarannya begini. Kalau duda punya anak perempuan, si janda itu punya anak laki-laki, sama-sama dewasa. Duda keren ya. Duda itu punya anak perempuan, sudah besar, sudah gadis. Ada janda ini punya anak laki-laki. Duda sama janda menikah, anaknya ikut menikah. Shighar enggak itu ya? Oh enggak, kalau itu enggak apa-apa kalau semacam itu. Boleh ya Bu? Boleh. Yang menikah kan anak dengan anak, mamanya sama bapaknya, kan ceritanya itu, kan begitu. Jadi si janda punya anak, si duda juga punya anak. Sehingga apa? Sehingga kemudian sama-sama menikah. Artinya menikah mereka, bapaknya sama anaknya, bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya. Walaupun itu anaknya yang laki-laki, anaknya laki-laki, yang perempuan anaknya perempuan, atau kebalikannya boleh? Boleh Bu, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Dan itu juga termasuk paket hemat. Kenapa? Kan tempat duduk pelaminannya kan satu. Jadi dia posisinya paket hemat dia. Nah, ke sana. Itu boleh. Jadi supaya hemat, maka boleh langsung dalam satu waktu. Iya Bu. Sebelum menikah kemudian ada perjanjian. Nanti kalau sudah menikah, perjanjian kita tidak boleh, yaitu misalkan suaminya kalau sudah menikah tidak boleh ada poligami ya. Misalkan kayak gitu, ini perjanjiannya. Misal ada perjanjian kayak gitu kan Bu. Ibu melakukan itu? Kalau ibu melakukan itu batal. Suami ibu suruh poligami. Enggak Bu, karena ada hukum yang sudah Allah tetapkan. Enggak. Jadi kita enggak tahu kan apa yang terjadi yang akan datang. Wallahu alam ya. Bisa saja, wallahu alam. Bisa saja si istri, mohon maaf, enggak bisa melayani suaminya. Memang beliau sakit. Memang nggak bisa. Dan ketika sakit nggak bisa melayani suaminya, ini solusinya apa? Kalau kemudian tidak dikasih jalan keluar, maka laki-laki itu nyari, mohon maaf, dia akan berzina keluar. Nah, bagaimana solusinya? Akhirnya kemudian Islam membuat satu
emergency, jalan atau pintu emergency. Maka kemudian makanya perjanjian semacam itu seakan-akan menutup itu semua. Oh enggak, Allah sudah punya ketentuan. Adik-adik yang belum menikah pas pula hari ini memang bahasan itu ya, terus dengarkan aja ya, nggak apa-apa. Lah itu tuh. Betul. Artinya bahwa sudah ada ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, posisinya kemudian dibuat semacam itu. Itu kan kayak yang ini nggak usah, kan gitu bahasanya itu. Nah, itu posisinya itu tidak boleh, Bu. Kalau yang kayak gitu modelnya. Kenapa mesti ada orang yang ingin membuat perjanjian urusan harta? Sebenarnya berkaitan dengan itu, ini seseorang kalau sudah punya anak, kan boleh kemudian menghibahkan hartanya, menghadiahkan hartanya ke anaknya, kan nggak apa-apa. Kalau itu ada hukumnya, dalam artian bahwa ada cerita hibah. Ibu punya, misalkan si janda itu punya anak tiga, si duda punya anak bawaan 3 juga, kan itu bahasanya tuh. Lalu kemudian menikahlah mereka, terus punya harta, kan nggak apa-apa menghadiahkan harta dia kepada anak-anaknya sendiri. Kalau cerita hadiah ya, boleh menghadiahkan itu. Tapi kemudian kalau sudah nanti hartaku jangan diwarisi ya, sudah ada hukum waris loh. Siapa yang meninggal maka dia yang akan diwarisi. Itu loh Bu nanti. Jadi sebenarnya dibuat saja sesuai dengan perjalanan yang sudah digambarkan, yang sudah dituntunkan. Tapi kalau hibah ada tuntunannya. Hibah itu hadiah ya, hadiah ke anak-anaknya. Itu boleh. Walaupun di dalam fikih ada pendapat itu membolehkan, tapi itu enggak. Ada. Kalau cerita pendapat itu ada aja. Ya Bu? Boleh. Kalau posisinya masih produktif. Boleh. Siapa yang sudah memberikan sesuatu, lalu kemudian diambil lagi, maka Rasul menggambarkan seperti anjing yang memakan muntahan dari perutnya sendiri. Jadi kayak anjing yang memuntahkan isi perutnya terus dimakan balik. Itu gambaran dari Rasulullah. Kalau mau ngasih, kasih aja. Dikasihkan, udah. Kalau enggak apa-apa. Gitu nanti. Namanya harta dia sendiri. Kalau masih produktif, boleh ya. Dihibahkan ke anak semua kalau produktif. Tapi kalau sudah sakit-sakitan bahasanya gitu, jangan dihibahkan semua. Kenapa? Karena nanti dia pasti akan membutuhkan harta benda itu posisi. Baik, itu satu. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang namanya nikah syighor. Nggak ada. Nikah syighor tadi kayak barteran ya. Saya punya anak, dia punya anak, saya nikahi anak dia, terus anak saya dinikahi sama dia. Itu barteran. Tanpa mahar. Maka Rasul mengatakan, tidak ada dalam Islam, la syighor fil Islam. Tidak ada syighor di dalam Islam. Satu larangannya. Yang kedua, berkaitan dengan larangan nikah mut'ah, kawin kontrak. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ala innaha haramun min yaumikum hadza
ila yaumil qiyamah. Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah itu haram mulai hari ini itu sampai nanti hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu, barang siapa yang telah memberikan sesuatu maka janganlah dia mengambilnya kembali. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Nikah yang kemudian ada batas waktunya. Orang kalau ngontrak rumah kan bisa sebulan, bisa bulanan, bisa bayarnya setengah tahun sekali, bisa 1 tahun, macam-macam. Nah, nikah kontrak atau nikah mut'ah itu pernah diizinkan Nabi asalnya karena cerita perang dan seterusnya. Lalu kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya itu haram sampai nanti hari kiamat. Haram. Udah nggak bisa lagi. Maka kalau ada cerita nikah kontrak dan seterusnya itu, maka hukumnya adalah haram. Nah, Syiah Rafidhah, di Syiah itu membolehkan adanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Jadi mereka jadikan sebagai rukun iman. Jadi di dalam Syiah itu Rafidhah itu bahwa nikah kontrak itu ada, termasuk misalkan di antara imam mereka yang terdahulu mengatakan, itu imam mereka ya, bukan hadis Rasulullah. Dalam Syiah ada imam mereka mengatakan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya raja'ah dan tidak menghalalkan nikah mut'ah. Berarti bukan termasuk golongan kami. Maka nikah mut'ah itu ada di dalam golongan Syiah. Enggak, memang kontrak dasarnya. Mereka mut'ah. Jadi itu gambarannya. Bahkan sampai ada yang kemudian mengambil hadis, tapi hadis itu palsu. Kemudian mereka menyandarkan begini. Mereka meriwayatkan, tapi itu palsu. Ulama akan mengatakan itu palsu. Mereka pakai, siapa yang melakukan nikah mut'ah sekali, maka derajatnya seperti derajat Al-Husain. Siapa yang melakukan nikah mut'ah 2 kali, derajatnya seperti Al-Hasan. Siapa yang melakukan nikah mut'ah 3 kali, derajatnya seperti Ali. Dan siapa yang melakukan nikah mut'ah 4 kali, maka derajatnya seperti derajatku. Ku itu disandarkan kepada Rasul. Enggak ada hadis itu. Itu palsu. Jadi tidak ada. Hadis tadi itu palsu. Sekali lagi. Tapi itu dipakai oleh orang Syiah. Makanya kemudian menjadi kekacauan di dalam urusan seksual mereka itu. Di Bandung satu kejadian bahwa ada wanita yang jilbabnya panjang, pakaiannya secara pakaian syar'i. Lalu kemudian dia datang ke dokter penyakit kelamin. Lalu kemudian dan wanita itu terkena AIDS, penyakit kelamin. Kata dokternya mengatakan, loh, Anda pakaian syar'i, kok kenapa Anda kena penyakit ini? Ini penyakit ini adalah penyakit untuk orang yang seks bebas. Kata dokternya. Terus akhirnya dia ngomong, saya pengikut si Fulan. Oh, si Fulan itu adalah tokoh Syiah yang ada di Indonesia. Terus apakah Anda melakukan nikah mut'ah? Ya, saya melakukan nikah mut'ah. Saya melakukan nikah kontrak. Saya sudah berkali-kali melakukan nikah kontrak. Coba bayangkan. Nikah kontrak berkali-kali. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia terkena penyakit kelamin. Saya ulangi ya. Kalau wanita, tapi ini penelitian belakangan. Wanita itu
alat kelaminnya itu posisinya dalam satu waktu. Dalam satu waktu dia hanya mengenal alat kelamin suaminya, pasangannya. Kalau dia, mohon maaf, ada namanya poliandri. Kalau dia mengenal alat kelamin yang lain lebih dari satu, itu bisa menjadikan berbahaya, penyakit. Karena setnya begitu. Alat kelamin wanita yang adik-adik ini umurnya ada yang 15. Hah? Gak apa-apa ya, dengarkan aja ya, gak apa-apa. Ini bukan porno enggak, ini kajiannya kok gitu. Enggak, saya rasa tadi anak-anak yang ini enggak hadir. Emak-emak, biar emak-emak itu apa aja pokoknya ditelan aja kan gitu. Kalau emak-emak itu kan dah gitu. Kalau yang saya baca ya, yang saya tahu, wanita itu alat kelaminnya dalam satu waktu hanya mengenal alat kelamin satu, suaminya. Gak bisa lain. Tapi kalau laki-laki dalam satu waktu, itu yang saya tahu, yang saya baca itu, bahwa laki-laki itu alat kelaminnya dalam satu waktu bisa mengenal pasangan atau istri lebih dari satu. Makanya ada cerita poligami. Nggak ada cerita poliandri, itu nggak ada. Yang ada poliklinik. Nah itu. Makanya itu. Nah ketika perempuan kontrak sana selesai dan dia kontrak lagi. Tapi kalau wanita kemudian suaminya meninggal, atau kemudian ini resmi ya, yang resmi suaminya meninggal, atau kemudian wanita itu cerai hidup. Kalau cerai hidup Allah kasih waktu masa iddah 3 kali suci. Itu untuk melupakan daripada suami sebelumnya. Kalau kemudian posisinya suaminya meninggal, Allah kasih jatah waktu masa iddah 4 bulan 10 hari. Di samping membersihkan perutnya, maka itu kemudian melupakan daripada suaminya itu. Semacam itu. Melupakan, mohon maaf ya, alat kelaminnya itu mulai melupakan yang selama ini bersama dia. Tapi kalau memori dia, beda. Memori, ini cerita memori ya. Memori dia mungkin tidak hilang. Itu suami saya, itu nggak bisa hilang. Kalau memorinya hilang, itu namanya pikun. Oh iya, kalau memori hilang itu pikun. Ibu lah atau siapa pernah disakiti seseorang, kan begitu kan? Nggak bisa hilang karena memori terekam. Tapi kalau memaafkan harus, saya maafkan, selesai. Tapi itu masih ada. Kalau hilang total, hilang lenyap, hilang semua, itu namanya pikun. Nggak tahu apa-apa. Nah itu gambarannya. Baik. Jadi berkaitan dengan nikah mut'ah, maka Rasulullah SAW larangannya. Nabi mengatakan, innaha haramun. Sesungguhnya itu haram sampai nanti hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat. Itulah posisi berkaitan dengan nikah mut'ah. Dan ini ada beberapa poin yang memang ditulis oleh yang berkaitan dengan nikah mut'ah ini. Misalkan bahwasanya, tapi ini alasan mereka saja. Nikah mut'ah itu, kata mereka, sesungguhnya Allah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut'ah sebagai pengganti kamu dari minuman kerasmu. Jadi ganti minuman keras, itulah kemudian nikah kontrak. Enggak, itu alasan Syiah Rafidhah. Itu alasan mereka saja. Pokoknya Rasulullah SAW sudah mengatakan haram, haram. Titik. Sampai nanti hari kiamat. Jadi nanti itu gambaran semacam. Ada yang memang tidak mut'ah, ada yang memang tidak kontrak. Tapi memang jodohnya, saya ulangi,
tapi memang jodohnya tidak lama. Kan ada itu. Memang bukan mut'ah kok, tapi posisinya jodohnya nggak lama. Itu. Nikahnya di areal Masjidil Haram. Dibawa ke sana semua. Ke areal Masjidil Haram. Di Masjidil Haram pun dekat-dekat Ka'bah. Menikahlah mereka. Ya, pernikahan dan seterusnya. Tentu administrasinya di sini ya. Tapi menikahnya mereka di dekat Masjidil Haram atau di dekat Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Menikah. Tapi cuma 5 bulan bubar. Ada nggak keutamaan gini? Siapa yang ada nggak, ini nanya dulu ya. Ada nggak kemudian siapa yang menikah di dekat Ka'bah maka pahalanya seperti sholat 1000 rakaat? Ada nggak kayak gitu ya? Nggak ada. Buktinya ada yang kemudian menikah tapi kemudian cepat bubar. Cepat bubar. Nah, itu gambaran bagaimana seorang jadi sekali lagi, seseorang yang kemudian nikah mut'ah maka hukumnya seperti orang yang berzina. Tapi zina itu dikasih pakaian agama. Saya ulangi. Itu melegalkan perzinahan. Itu zina. Nikah mut'ah itu zina. Tapi bajunya kayak baju agama. Makanya tadi diharamkan. Waktu menikah aja. Misalkan menikah, nggak ada niatan dari awal berapa batas waktunya. Kan nggak ada kontra kan? Maksudnya menikah saja. Yang kontra itu, saya menikahi kamu dalam jangka waktu 1 bulan. Setelah selesai 1 bulan, bubar. Selesai pernikahan. Maka itu tidak memenuhi persyaratan pernikahan mitsaqon ghalidho. Ada perjanjian yang kokoh, ada perjanjian yang kuat. Itu mitsaqon ghalidho. Nah, berkaitan dengan pernikahan, ada larangan yang Rasulullah SAW sampaikan. Ada Rasulullah SAW yang sampaikan, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Tidak boleh menikahi janda sebelum dimintai persetujuannya. Tidak boleh menikahi gadis sehingga dia dimintai izinnya. Qalu, mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Bagaimana izinnya wahai Rasulullah? Kalau gadis izinnya bagaimana? Antaskuta, kata Rasul, diamnya dia itu menggambarkan dia memang setuju. Maka berkaitan dengan pernikahan juga, tidak boleh memaksa si anak nih, tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan yang memang tidak ada kerelaan darinya. Nggak boleh. Jadi memang nggak boleh. Kalau anak gadisnya, Ya. Ada seorang namanya Khansa binti Khidam al-Ansariyah yang dinikahkan oleh ayahnya. Sedangkan dia waktu itu adalah seorang janda, riwayatnya itu. Namun kemudian dia tidak rela. Si Khansa itu enggak rela. Rasul, saya dipaksa oleh ayah saya menikah itu. Lalu kemudian karena dia mendatangi Rasul dan menyampaikan apa yang dilakukan Rasulullah, lalu beliau membatalkan pernikahannya. Coba. Dipaksa habis kan begitu. Loh, yang menjalani kehidupan kan si ini. Ayo ini misal saja. Ini ada anak nih atau gadis lah.
Terus kemudian dipaksa siapa? Misalkan kayak gitu kan, dipaksa dengan si fulan. Fulan itu sudah agak berumur, tua. Dipaksa ya, ini cerita dipaksa lah. Kenapa? Karena si bapaknya ini akan memperoleh keuntungan, maksudnya gitu. Anak ini kan yang akan menjalaninya. Maka di dalam riwayat itu, riwayat Imam Bukhari tadi, ada seorang namanya Khansa binti Khidam al-Ansariyah, dinikahkan paksa oleh ayahnya, lalu kemudian datang ngadu kepada Rasul, Rasul saya dipaksa untuk menikah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menceraikannya. Cuma kalau ngomong bagus-bagus nggak dipaksa kan ya nggak apa-apa. Ini kan dipaksa ceritanya. Nah itu. Ya? Enggak. Tetap dimintai izinnya. Izinnya anak nih, misalkan punya anak gadis, nak menikahlah karena memang sudah waktunya menikah. Anaknya terus diem saja. Nah, diem saja itu menggambarkan izinnya, persetujuannya. Kalau janda ini kan maksudnya kan bisa ngomong, maksudnya bisa keluar. Tapi kalau yang masih gadis itu posisinya yaitu berkaitan dengan diamnya. Maka Rasulullah ditanya, wa kaifa idnuha, bagaimana izinnya wahai Rasul? Maka kemudian Nabi mengatakan izinnya adalah diamnya. Misalkan yang belum menikah nih anak-anak tahfiz itu ditanya, nak kamu mau menikah nggak? Diem. Oh berarti udah siap semua itu. Nah itu posisinya. Itu umumnya kayak gitu. Ini ada satu pertanyaan. Ini memang aneh tapi Nyata. kan kalau orang dulu kan pamannya sama ponakannya sama aja. Paman sama ponaan. Sama saja. Jadi pamannya menikah. Menikahi ponaannya. Nah, jadi pamannya ini menikah, dia meninggal. Anaknya ada kecil-kecil. Boleh kan apa enggak ponakannya menikah dia? Istri itu kan istri pamannya. Kan bukan mahramnya istri pamannya. Itu malah agak jauh. Yang sangat dekat itu abang adik, laki-laki perempuan, ini ya sangat dekat, malah ini lebih dekat lagi. Misal ya, laki-laki namanya Ahmad. Ada Ahmad, ada misalkan yang satu lagi Ali. Ahmad abang adik. Terus kemudian si Ahmad menikah. Kan begitu. Ahmad meninggal. Kan jadi itu ya kan? Kayak tadi itu mirip itu. Si abang ade ini Ahmad meninggal, kan masih ada Ali. Kunikahi ajalah mantan abang saya. Berarti kakak. Itu lebih jauh lagi malahan. Kan lebih jauh lagi. Kan banyak. Tinggal suaminya dinikahinya lagi. Tapi ini bukan paman. Paman ini sebaya lagi. Jadinya pamannya menikah. Lantas ponakannya boleh kan menikah di bekas istri pamannya itu? Iya, kan sama-sama artinya sama-sama laki-laki. Ini ponaan laki-laki. Om saya, paman saya laki-laki. Kan bahasanya kalau saya contohkan tadi abang adik malahan. Kalau yang tadi abang adik, kalau ini keponakan sama om. Sama-sama laki-laki malahan. Maka tadi saya contohkan, kalau ini malah ponaan sama paman. Kalau yang kita contohkan abang adik kandung. Kan gitu ceritanya. Kan gitu. Jadi memang enggak apa-apa. Yang sangat dekat saja itu ini ya. kan selalu orang merasa istri pamannya itu mahramnya, padahal kan Enggak itu.
Baik, kalau tadi kita buatkan contoh yang sangat dekat malahan. Kalau ini kan malah om sama keponakan. Oke. Baik, ada larangan-larangan tadi yang berkaitan, sekali lagi Rasulullah SAW ada larangan tidak boleh memaksa anak perempuan itu menikah dengan paksa ya. Harus dimintai persetujuan, harus dimintai izinnya. Walaupun nanti orang tua atau ayah kandung itu dalam fikih disebut sebagai wali mujbir. Sampai dikasih hak kayak gitu. Wali mujbir itu wali yang saking kuatnya walinya itu sampai bahasa enaknya bisa maksa sampai kayak gitu. Tapi tetap Rasul ngarahkan jangan begitu. Tetap mintai izinnya, tetap dimintai persetujuannya. Berkaitan dengan pernikahan lagi. Haram hukumnya, tadi kan dah haram ini, haram ini, haram ini. Larangan ini, larangan ini, larangan ini. Selanjutnya adalah haram hukumnya menyebarkan rahasia urusan ranjang. Haram. Saya ulangi. Jadi urusan intern, urusan ranjang itu haram disebarluaskan, haram cakap-cakap tentang itu kepada orang lain. Walaupun kawannya sendiri. Tidak ada manfaat, tidak ada urgensinya, kecuali misalkan, kenapa misalkan di depan pengadilan. Kenapa kemudian ini kok bercerai dan seterusnya? Misal, oh suami saya begini, ini misalkan urusan ranjangnya, bahwa ini tidak, maksudnya rusak, ini sakit, ini begini, diceritakan detailnya, misalkan kayak gitu. Nah itu boleh karena ada kepentingan di depan hakim. Tapi kalau kemudian hanya ngobrol-ngobrol masalah itu, entah kepada 3 orang, 4 orang, kumpullah si wanita-wanita itu, kan begitu. Lalu kemudian ngobrol, mulai ada yang memicu sikit, kan begitu. Ketika dipicu sikit, oh semangat. Itu ngobrolnya di kafe mulai pagi sampai sore itu, kayak gitu nanti. Gak siap-siap itu nanti. Kan gitu. Lah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengatakan, "Fala taf'alu fa inna dzalika mithlu syaitan, laqiya syaitanatan fi tariqin fa ghasyiyaha wan nasu yanzuruna." Jangan menyebarkan rahasia kamar suami istri. Fala taf'alu, jangan melakukan itu. Fa innama dzalika mithlu syaitan. Sesungguhnya hal itu seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Lalu kemudian keduanya melakukan hubungan di jalan itu. Sementara orang-orang yang lain, manusia lain melihatnya. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, kalau orang menyebarkan urusan yang private itu, disampaikan kepada orang lain, sampai gambarannya seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan, lalu keduanya bersetubuh di pinggir jalan, disaksikan banyak orang. Nah, itu posisinya. Oh tapi zaman sekarang zaman kebebasan, ngomong aja nggak karu-karuan itu, misalkan begitu. Wah, asal ngomong dan seterusnya. Loh, ada tuntunan dalam agama. Ada tuntunan dalam agama. Jadi nanti justru kita mengikuti Rasulullah SAW ada tuntunannya. Tuntunan itu ada kalanya perintah, tuntunan itu ada kalanya larangan. Ini termasuk larangan. Ya Bu? Oh, saya nggak tahu juga itu ya, kalau laki-laki itu ya. Nggak tahu. Ah itu sini. Nggak tahu. Pokoknya Rasul mengatakan fala taf'alu.
Ini mau yang laki-laki yang suka ngobrolin itu, perempuan yang suka ngobrol. Pokoknya mau laki-laki mau perempuan, Rasul mengatakan fala taf'alu, jangan melakukan itu. Itu seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan, lalu keduanya berhubungan di jalan, terus ditonton banyak orang. Itu pula. Jadi Rasul sampai menggambarkan itu kayak setan, Bu. Itu nanti. Ibu kayaknya ada yang dituju. Siapa rupanya itu sih? Ini kayaknya pengalaman pribadi nih kayaknya. Bukan, bahasanya si itu bukan menghancurkan rumah tangga orang. Kalau ada suami istri, kemudian ada yang mau masuk lagi, atau perempuan lain masuk lagi, bahasanya bukan menghancurkan rumah tangga. Bahasanya adalah mempererat silaturahim dan memperbanyak keluarga. Nah, itu bahasanya. Kayak gitu dia bahasanya. Tapi ya begitulah. Baik. Jadi itu gambaran. Terus kemudian ada tadi ya, ada larangan ini, itu berkaitan, tetap berkaitan dengan rumah tangga atau berkaitan dengan pernikahan. Ada larangan lain. Istri dilarang memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Itu larangan dari Nabi itu. Enggak boleh memang. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Bahasanya itu tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedang suaminya hadir, ada di rumah. Ini puasa sunnah. Kecuali biidnih, kecuali dengan izinnya. Berarti izin istrinya untuk berpuasa sunnah mulai malam. Misalkan saya ingin puasa sunnah, misalkan suaminya kan abang besok kan di rumah, saya izin besok puasa sunnah. Kata abangnya nggak usah lah. Nah ketika ngomong nggak usah lah itu nggak usah. Jangan gini, nggak usah lah. Tapi sayang loh sunnah dan seterusnya, misalkan kayak gitu. Terus agak maksa, ujung-ujungnya kemudian puasa sunnah juga. Tapi suaminya nggak seret. Yang wajib itu urusan ke suaminya. Puasa ini sunnah. Maka Rasul mengatakan tidak halal bagi wanita berpuasa sunnah, sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Wala ta'dzana fi baitihi illa biidnihi. Tidak halal mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Memang kayak mana? Enggak boleh. Artinya memang jangan. Tapi itu kawan akrab, kawan kuliah, kawan akrab atau macem lah itu, misalkan kawan grup sana sini. Kemudian kawannya ini laki-laki ya, laki-laki. Lalu kemudian kawannya itu enak saja kan kawanku dulu, satu geng dulu dan seterusnya. Tidak, dia sudah berumah tangga. Itu beda lagi kalau saudara. Jadi posisinya adalah dia sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Maka sudah berumah tangga itu yang kawan tetap kawan. Cuma posisinya ada rambu-rambu yang Rasulullah sampaikan, tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali ada izin suaminya. Nah, itu gambaran bagaimana Rasulullah SAW beliau kemudian memberikan rambu-rambu supaya aman. Coba kalau kemudian dibuka, ya boleh ajalah, bebas-bebas ajalah, siapalah boleh masuk. Rumah tangga tidak ada marwahnya. Rumah tangga itu tidak bernilai di situ nanti. Siapa aja, laki-laki siapa aja, kawannya banyak, masuk saja. Wah, itu enggak bisa.
ini si laki-laki ini adalah saudara orang tua ibu. Boleh kan? Boleh nggak menikah dia? Kan gantikan, kan gitu. Tapi kalau ibu itu, omnya itu adalah adik ayah ibu, itu kan jelas darah. Iya, artinya bahwa posisinya tengok dulu ini siapa, kan begitu posisinya. Kalau cerita boleh nggak menikah, ya tantenya nggak ada, yang ini yang menikahi kan nggak apa-apa, orang lain. Seperti tadi menikahi mantan mantan istri abangnya. Kayak tadi itu contohnya, hampir sama dengan itu posisi. Baik. Jadi sekali lagi ada rambu-rambu, kita juga harus tahu ada rambu-rambu yang kemudian seseorang, oh ini rumah tangga, ini nggak boleh, ini boleh, ini dan seterusnya, seterusnya. Kenapa Bu? Kenapa? Apa? Gini, adik suami kita itu, saya ulangi, adik suami kita itu boleh nggak aurat kita nampak adik suami kita? Kan? Clear kan dari situ? Kan nggak boleh. Karena suami kita meninggal, adik kita itu boleh menikahi kita. Kan boleh itu. Hampir sama dengan tadi itu gambarannya. Maka sebenarnya di situ, mohon maaf ya kalau di berita ini kan banyak. Ini tinggal serumah, ini si fulan serumah, abangnya pergi kerja, adiknya ngerjain. Itu kan begitu. Kan itu kan kejadian yang kadang di berita itu banyak. Dan seterusnya, seterusnya. Baik. Ibu? Apakah kemudian kalau saudara suami kita laki-laki tuh, kan cerita laki-laki nih, tapi dia masuk dalam, mohon maaf ya, idiot. Idiot ini sama dengan apa? Sama dengan anak-anak yang tidak mengerti aurat. Bahasanya gitu. Coba kita cek di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur, surat 24. Ibu lihat di ayat 31. Surat 24 ayat 31. Itu panjang, tapi Ibu lihat di posisinya yaitu ada kata-kata boleh sih nampak aurat, boleh nampak aurat. Yang mana yang boleh? Itu mulai dari atas, nanti ada suami beda kajian. Boleh nampak aurat, rambut, leher, kemudian kalau tangan itu kira-kira ini setengah tangan. Kalau kaki itu kira-kira di bawah betis atau di mata kaki ke atas sedikit. Lalu kemudian itu boleh nampak aurat ke siapa? Itu sudah diurutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, termasuk di sana ada kata-kata atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Itu di hampir ujung. Jadi kalau ada anak-anak yang belum mengerti aurat, kan masih boleh Ibu nampak anak-anak tetangga yang kecil-kecil gitu, mau TK, ini kan kayak gitu ya misalkan lah. Umur 4 tahun, 5 tahun, memang belum mengerti tentang aurat, 5 tahun dan seterusnya itu misal. Lalu kemudian ke rumah main sama anak-anak kita. Kita kan nggak pakai jilbab tuh, maka masuk
anak yang memang tidak atau belum mengerti aurat wanita. Andaikan tadi yang idiot itu memang nggak ngerti. Ini beda ya Bu, ada yang setengah ngerti, ada yang nggak, tergantung situasinya. Kok misalkan kita anggap dia nggak ngerti Bu, memang dia kayak gitu, nggak ngerti dia, misalnya nggak ngerti apa-apa, masuk dalam kategori anak-anak yang tidak mengerti tentang aurat wanita. Maka itu boleh dinampakkan aurat. Tapi aurat yang boleh itu sekedar itu, rambut. Kemudian kalau ada leher itu masih boleh. Kalau tangan itu kira-kira setengah posisinya sampai siku-siku lah. Lalu kemudian kalau kaki itu kira-kira betis ke bawah. Kalau enak ngomongnya, ibu pakai daster rumahan. Nah itulah namanya. Karena itu favorit untuk emak-emak kan begitu Pak Firly. Itu jadi itu paling mudah enaknya. Oh, pakai daster yang itu, itulah yang posisinya kalau ketemu si fulan-fulan yang di surat An-Nur, surat 24 ayat 31, maka boleh untuk nampak aurat. Nah, itu gambaran-gambaran tentang ada larangan lagi dari Rasulullah berkaitan dengan pernikahan. Larangan untuk mengingkari kebaikan suami. Larangan mengingkari kebaikan suaminya. Hadis Bukhari Bu. Kata Rasulullah begini dalam khutbah gerhana matahari waktu itu. Rasul ada khutbah gerhana matahari. Rasul mengatakan, "Wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi manzaran qattu. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa." Aku telah melihat neraka, kata Rasul. Falam ara kal yaum. Aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Enggak Bu, wanita itu kalau banyak penghuni di neraka enggak apa-apa. Yang penting bukan ibu di sini, aman, udah, itu aja. Mau banyak pun enggak apa-apa, enggak ada masalah, biar aja kan begitu. Yang penting bukan ibu, ya selesai kan gitu. Tapi jangan dibalik, orang sono tapi orang di sini tinggal. Jadi gitu. Qalu lima ya Rasulullah, mereka mengatakan, kenapa wahai Rasul? Mengapa itu mengapa? Qala, Rasul menjawab, bikufrihinna, karena keingkaran kekufuran mereka. Karena mereka kufur. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah lagi, ayakfurna billah, apakah mereka ingkar kepada Allah? Qala, Nabi jawab, yakfurnal ashir, mereka mengkufuri suaminya, mengkufuri kebaikan suaminya. Wa yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan, mereka mengkufuri suaminya, mengkufuri kebaikan suaminya. Ada penjelasan lanjutan hadis. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya engkau berbuat baik kepadanya selama 1 tahun atau sepanjang masa, kemudian summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak disukai pada kalian. Kalau kalian laki-laki berbuat baik ke suaminya, lalu kemudian selama ad-dahra, sepanjang masa, atau 1 tahun atau sepanjang masa, lalu mereka melihat ada keburukan yang tidak disukai pada suaminya. Qalat ma ra'aitu minka khairun qat, kemudian wanita itu mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Padahal suaminya berbuat baik sepanjang tahun, ada kalanya 1 hari itu memang pas pula entah bagaimana terus tidak baik. Kemudian yang keluar ucapannya adalah, aku tidak melihat kebaikan darimu sedikit pun. Itu namanya mengingkari kebaikan suaminya.
Dan itu bisa menyebabkan masuk ke banyak-banyak minta maaf ke suami. Jadi sampai semacam itu dilakukan oleh Rasulullah pada waktu beliau khutbah kusuf, khutbah ketika ada gerhana matahari. Jadi itu gambaran ada larangan-larangan sekali lagi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan berkaitan dengan rumah tangga. Makanya tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Ke kawannya. Tapi itu masih posisinya ya ada dua orang laki-laki yang bersahabat, sudah sama-sama berumah tangga, kemudian kecelakaan. Salah satunya kecelakaan. Laki-laki yang kecelakaan tadi, ini kecelakaan fisik ya Bu, bukan kecelakaan dalam tanda kutip ya. Artinya memang kecelakaan. Akhirnya meninggal. Nah, akhirnya kemudian sebelum meninggal dia bilang ke kawannya, kalau aku meninggal nanti nikahilah istriku itu. Kalau aku meninggal, berarti kan kalau aku udah meninggal, nikahilah istriku supaya nanti anak-anakku selamat, karena kamu pun sudah kawan dan saya pun udah tahu, mungkin udah tahu watakmu dan seterusnya. Hanya dinikahi nggak? Akhirnya dinikahi. Saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika Al-Aziz, ingat dulu Al-Aziz itu siapa? Penguasa yang ada di Mesir. Al-Aziz, kemudian ada Yusuf. Ingat Yusuf yang digoda dan nggak bisa dan seterusnya itu. Terus Al-Aziz penguasa Mesir waktu itu tahu ada kesalahan yang ada pada istrinya. Lalu kemudian dalam tafsir itu dikatakan gini, kalau aku nanti meninggal, itu kata si raja itu, kalau aku nanti meninggal, nikahlah kalian. Maksudnya Yusuf itu, nikahlah kalian kalau aku meninggal. Itu pula di dalam tafsir surat Yusuf itu. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya memang waktu itu terus meninggal, terus akhirnya menikah. Itu menikah. Nah, apa namanya guyonannya? Akhirnya Zulaiha mendirikan yang di Jalan Majapahit itu. Guyonannya ya ini ya. Itu Bika Ambon, cabangnya udah ada di Ring Road. Enggak. Artinya mereka, Al-Aziz penguasa waktu itu berwasiat, kalau aku meninggal menikahlah kalian. Itu enggak apa-apa. Kan kalau aku sudah meninggal. Akhirnya posisinya kayak gitu itu. Nah, itu berkaitan dengan Al-Aziz penguasa Mesir yang ada kisah dengan Yusuf alaihissalam. Itu gambar.
Saya rasa itu ngaji kita pada hari ini. Kita tutup ya ibu-ibu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, kan begitu. Jadi si janda punya anak, si duda juga punya anak. Sehingga apa? Sehingga kemudian sama-sama menikah. Artinya menikah mereka, bapaknya sama anaknya, bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya. Walaupun itu anaknya yang laki-laki, anaknya laki-laki, yang perempuan anaknya perempuan, atau kebalikannya boleh? Boleh bu, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Dan itu juga termasuk paket hemat. Kenapa? Kan tempat duduk pelaminannya kan satu. Jadi dia posisinya paket hemat dia. Nah, ke sana. Itu boleh. Jadi supaya hemat, maka boleh langsung dalam satu waktu. Iya bu. Sebelum menikah kemudian ada perjanjian. Nanti kalau sudah menikah, perjanjian kita tidak boleh, yaitu misalkan suaminya kalau sudah menikah tidak boleh ada poligami ya. Misalkan kayak gitu, ini perjanjiannya. Misal ada perjanjian kayak gitu kan Bu. Ibu melakukan itu? Kalau ibu melakukan itu batal. Suami ibu suruh poligami. Enggak Bu, karena ada hukum yang sudah Allah tetapkan. Enggak. Jadi kita enggak tahu kan apa yang terjadi yang akan datang. Wallahu alam ya. Bisa saja, wallahu alam. Bisa saja si istri, mohon maaf, enggak bisa melayani suaminya. Memang beliau sakit. Memang enggak bisa. Dan ketika sakit nggak bisa melayani suaminya, ini solusinya apa? Kalau kemudian tidak dikasih jalan keluar, maka laki-laki itu nyari, mohon maaf, dia akan berzina keluar. Nah, bagaimana solusinya? Akhirnya kemudian Islam membuat satu emergency, jalan atau pintu emergency. Maka kemudian diizin. Makanya perjanjian semacam itu seakan-akan menutup itu semua. Oh enggak. Allah sudah punya ketentuan. Adik-adik yang belum menikah pas pula hari ini memang bahasan itu ya. Terus dengarkan aja ya, enggak apa-apa. Lah itu tuh. Betul. Artinya bahwa sudah ada ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, posisinya kemudian dibuat semacam itu. Itu kan kayak yang ini nggak usah, kan gitu bahasanya. Itu posisinya itu tidak boleh Bu. Kalau yang kayak gitu modelnya. Kenapa mesti ada orang yang ingin membuat perjanjian urusan harta? Sebenarnya berkaitan dengan itu, ini seseorang kalau sudah punya anak kan boleh kemudian menghibahkan hartanya, menghadiahkan hartanya ke anaknya, kan nggak apa-apa. Kalau itu ada hukumnya, dalam artian bahwa ada cerita hibah. Ibu punya, misalkan si janda itu punya anak tiga, si duda punya anak bawaan 3 juga, kan itu bahasanya tuh. Lalu kemudian menikahlah mereka, terus punya harta
kan nggak apa-apa menghadiahkan harta dia kepada anak-anaknya sendiri. Kalau cerita hadiah ya, boleh menghadiahkan itu. Tapi kemudian kalau sudah nanti hartaku jangan diwarisi ya, sudah ada hukum waris loh. Siapa yang meninggal maka dia yang akan diwarisi. Itu loh Bu nanti. Jadi sebenarnya dibuat saja sesuai dengan perjalanan yang sudah digambarkan, yang sudah dituntunkan. Tapi kalau hibah ada tuntunannya. Hibah itu hadiah ya, hadiah ke anak-anaknya. Itu boleh. Walaupun di dalam fikih ada pendapat itu membolehkan, tapi itu enggak. Ada. Kalau cerita pendapat itu ada, Bu. Ada aja. Ya, Bu? Boleh. Kalau posisinya masih produktif. Boleh. Siapa yang sudah memberikan sesuatu, lalu kemudian diambil lagi, maka Rasul menggambarkan seperti anjing yang memakan muntahan dari perutnya sendiri. Jadi kayak anjing yang memuntahkan isi perutnya terus dimakan balik. Itu gambaran dari Rasulullah. Kalau mau ngasih, kasih aja. Dikasihkan, udah. Kalau enggak apa-apa. Gitu nanti. Namanya harta dia sendiri. Kalau masih produktif, boleh ya. Dihibahkan ke anak semua kalau produktif. Tapi kalau sudah sakit-sakitan bahasanya gitu, jangan dihibahkan semua. Kenapa? Karena nanti dia pasti akan membutuhkan harta benda itu posisi. Baik, itu satu. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang namanya nikah shighor. Nggak ada. Nikah shighor tadi kayak barteran ya. Saya punya anak, dia punya anak, saya nikahi anak dia, terus anak saya dinikahi sama dia. Itu barteran. Tanpa mahar. Maka Rasul mengatakan, tidak ada dalam Islam, la shighoro fil Islam. Tidak ada shighor di dalam Islam. Satu, larangannya. Yang kedua, berkaitan dengan larangan nikah mut'ah, kawin kontrak. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ala innaha haramun min yaumikum hadza ila yaumil qiyamah. Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah itu haram mulai hari ini itu sampai nanti hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu, barang siapa yang telah memberikan sesuatu maka janganlah dia mengambilnya kembali. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Nikah yang kemudian ada batas waktunya. Orang kalau ngontrak rumah kan bisa sebulan, bisa bulanan, bisa bayarnya setengah tahun sekali, bisa 1 tahun, macam-macam. Nah, nikah kontrak atau nikah mut'ah itu pernah diizinkan Nabi asalnya karena cerita perang dan seterusnya. Lalu kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya itu haram sampai nanti hari kiamat. Haram. Udah nggak bisa lagi. Maka kalau ada cerita nikah kontrak dan seterusnya itu, maka hukumnya adalah haram. Nah, Syiah Rafidhah, di Syiah itu membolehkan adanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Jadi mereka jadikan sebagai rukun iman. Jadi di dalam Syiah itu, Rafidhah itu, bahwa nikah kontrak itu ada. Termasuk misalkan di antara imam mereka yang terdahulu mengatakan, itu imam mereka ya, bukan hadis Rasulullah. Dalam Syiah ada imam mereka mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya raja'ah dan tidak menghalalkan nikah mut'ah. Berarti bukan termasuk golongan kami. Maka nikah mut'ah itu ada di dalam golongan Syiah.
Enggak, memang kontrak dasarnya, Bu. Mereka mut'ah. Jadi itu gambarannya. Bahkan sampai ada yang kemudian mengambil hadis, tapi hadis itu palsu. Kemudian mereka menyandarkan begini. Mereka meriwayatkan, tapi itu palsu. Ulama akan mengatakan itu palsu. Mereka pakai, siapa yang melakukan nikah mut'ah sekali, maka derajatnya seperti derajat Al-Husain. Siapa yang melakukan nikah mut'ah 2 kali, derajatnya seperti Al-Hasan. Siapa yang melakukan nikah mut'ah 3 kali, derajatnya seperti Ali. Dan siapa yang melakukan nikah mut'ah 4 kali, maka derajatnya seperti derajatku. Ku itu disandarkan kepada Rasul. Enggak ada hadis itu. Itu palsu. Jadi tidak ada. Hadis tadi itu palsu. Sekali lagi. Tapi itu dipakai oleh orang Syiah. Makanya kemudian menjadi kekacauan di dalam urusan seksual mereka itu. Di Bandung satu kejadian bahwa ada wanita yang jilbabnya panjang, pakaiannya secara pakaian syar'i. Lalu kemudian dia datang ke dokter penyakit kelamin. Lalu kemudian dan wanita itu terkena AIDS, penyakit kelamin. Kata dokternya mengatakan, loh, Anda pakaian syar'i, kok kenapa Anda kena penyakit ini? Ini penyakit ini adalah penyakit untuk orang yang seks bebas, kata dokternya. Terus akhirnya dia ngomong, saya pengikut si Fulan. Oh, si Fulan itu adalah tokoh Syiah yang ada di Indonesia. Terus apakah Anda melakukan nikah mut'ah? Ya, saya melakukan nikah mut'ah. Saya melakukan nikah kontrak. Saya sudah berkali-kali melakukan nikah kontrak. Coba bayangkan, nikah kontrak berkali-kali. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia terkena penyakit kelamin. Saya ulangi ya, kalau wanita, tapi ini penelitian belakangan, wanita itu alat kelaminnya itu posisinya dalam satu waktu. Dalam satu waktu dia hanya mengenal alat kelamin suaminya, pasangannya. Kalau dia, mohon maaf, ada namanya poliandri. Kalau dia mengenal alat kelamin yang lain lebih dari satu, itu bisa menjadikan berbahaya, penyakit. Karena setnya begitu. Alat kelamin wanita yang adik-adik ini umurnya ada yang 15. Hah? Gak apa-apa ya, dengarkan aja ya, gak apa-apa. Ini bukan porno enggak, ini kajiannya kok gitu. Enggak, saya rasa tadi anak-anak yang ini enggak hadir. Emak-emak, biar emak-emak itu apa aja pokoknya ditelan aja kan gitu, kalau emak-emak itu kan dah gitu. Kalau yang saya baca ya, yang saya tahu, wanita itu alat kelaminnya dalam satu waktu hanya mengenal alat kelamin satu, suaminya. Gak bisa lain. Tapi kalau laki-laki dalam satu waktu, itu yang saya tahu, yang saya baca itu, bahwa laki-laki itu alat kelaminnya dalam satu waktu bisa mengenal pasangan atau istri lebih dari satu. Makanya ada cerita poligami. Gak ada cerita poliandri, itu gak ada. Yang ada poliklinik. Nah itu. Makanya itu. Nah ketika perempuan kontrak sana selesai dan dia kontrak lagi. Tapi kalau wanita kemudian suaminya meninggal, atau kemudian ini resmi ya, yang resmi suaminya meninggal, atau kemudian wanita itu cerai hidup. Kalau cerai hidup Allah kasih waktu masa iddah 3 kali suci. Itu untuk melupakan
daripada suami sebelumnya. Kalau kemudian posisinya suaminya meninggal, Allah kasih jatah waktu masa iddah 4 bulan 10 hari, di samping membersihkan perutnya, maka itu kemudian melupakan daripada suaminya itu. Semacam itu. Melupakan, mohon maaf ya, alat kelaminnya itu mulai melupakan yang selama ini bersama dia. Tapi kalau memori dia, beda. Memori, ini cerita memori ya. Memori dia mungkin tidak hilang. Itu suami saya, itu nggak bisa hilang. Kalau memorinya hilang, itu namanya pikun. Oh iya, kalau memori hilang itu pikun. Ibu lah atau siapa pernah disakiti seseorang, kan begitu kan? Nggak bisa hilang karena memori terekam. Tapi kalau memaafkan harus, saya maafkan, selesai. Tapi itu masih ada. Kalau hilang total, hilang lenyap, hilang semua, itu namanya pikun, nggak tahu apa-apa. Nah, itu gambarannya. Baik, jadi berkaitan dengan nikah mut'ah, maka Rasulullah SAW larangannya, Nabi mengatakan innaha haramun, sesungguhnya itu haram sampai nanti hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat. Itulah posisi berkaitan dengan nikah mut'ah. Dan ini ada beberapa poin yang memang ditulis oleh yang berkaitan dengan nikah mut'ah ini. Misalkan bahwasanya, tapi ini alasan mereka saja. Nikah mut'ah itu, kata mereka, sesungguhnya Allah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut'ah sebagai pengganti kamu dari minuman kerasmu. Jadi ganti minuman keras, itulah kemudian nikah kontrak. Enggak, itu alasan Syiah Rafidhah. Itu alasan mereka saja. Pokoknya Rasulullah SAW sudah mengatakan haram, haram. Titik. Sampai nanti hari kiamat. Jadi nanti itu gambaran semacam. Ada yang memang tidak mut'ah, ada yang memang tidak kontrak. Tapi memang jodohnya, saya ulangi, tapi memang jodohnya tidak lama. Kan ada tuh. Memang bukan mut'ah kok. Tapi posisinya jodohnya nggak lama. Itu. Nikahnya di areal Masjidil Haram. Dibawa ke sana semua. Ke areal Masjidil Haram. Di Masjidil Haram pun dekat-dekat Ka'bah. Menikahlah mereka. Ya, pernikahan dan seterusnya. Tentu administrasinya di sini ya. Tapi menikahnya mereka di dekat Masjidil Haram atau di dekat Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Menikah, tapi cuma 5 bulan bubar. Ada nggak keutamaan gini? Siapa yang ada nggak, ini nanya dulu ya? Ada nggak kemudian siapa yang menikah di dekat Ka'bah maka pahalanya seperti sholat 1000 rakaat? Ada nggak kayak gitu ya? Nggak ada. Buktinya ada yang kemudian menikah tapi kemudian cepat bubar. Nah, itu gambaran bagaimana seorang sekali lagi, seseorang yang kemudian nikah mut'ah maka hukumnya seperti orang yang berzina. Tapi zina itu dikasih pakaian agama. Saya ulangi, itu melegalkan perzinahan, itu zina. Nikah mut'ah itu zina, tapi bajunya kayak baju agama. Makanya tadi diharamkan. Waktu menikah aja. Misalkan menikah, nggak ada niatan dari awal berapa batas waktunya.
Kan nggak ada kontra kan? Maksudnya menikah saja. Yang kontra itu, saya menikahi kamu dalam jangka waktu 1 bulan. Setelah selesai 1 bulan, bubar. Selesai pernikahan. Maka itu tidak memenuhi persyaratan pernikahan mitsaqon ghalidho. Ada perjanjian yang kokoh, ada perjanjian yang kuat. Itu mitsaqon ghalidho. Nah, berkaitan dengan pernikahan, ada larangan yang Rasulullah SAW sampaikan. Ada Rasulullah SAW yang sampaikan, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Tidak boleh menikahi janda sebelum dimintai persetujuannya. Tidak boleh menikahi gadis sehingga dia dimintai izinnya. Qalu, mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Bagaimana izinnya wahai Rasulullah? Kalau gadis izinnya bagaimana? Antaskuta, kata Rasul, diamnya dia itu menggambarkan dia memang setuju. Maka berkaitan dengan pernikahan juga, tidak boleh memaksa si anak nih, tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan yang memang tidak ada kerelaan darinya. Nggak boleh. Jadi memang nggak boleh. Kalau anak gadisnya, Ya. orang tuanya Ustaz. Ada seorang namanya Khansa binti Khidam al-Ansariyah yang dinikahkan oleh ayahnya. Sedangkan dia sedangkan dia adalah seorang janda, riwayatnya itu. Namun kemudian dia tidak rela. Si Khansa itu enggak rela. Rasul, saya dipaksa oleh ayah saya menikah itu. Lalu kemudian karena dia mendatangi Rasul dan menyampaikan apa yang dilakukan Rasulullah, lalu beliau membatalkan pernikahannya. Coba. Dipaksa habis kan begitu. Loh, yang menjalani kehidupan kan si ini. Ayo ini misal saja. Ini ada anak nih atau gadis lah. Terus kemudian dipaksa. Dipaksa siapa? Misalkan kayak gitu kan. Dipaksa dengan si Fulan. Fulan itu sudah agak berumur, tua. Dipaksa ya, ini cerita dipaksa lah. Kenapa? Karena si bapaknya ini akan memperoleh keuntungan. Maksudnya gitu. Anak ini kan yang akan menjalaninya. Maka di dalam riwayat itu, riwayat Imam Bukhari tadi, ada seorang namanya Khansa binti Khidam al-Ansariyah, dinikahkan paksa oleh ayahnya, lalu kemudian datang ngadu kepada Rasul, Rasul saya dipaksa untuk menikah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menceraikannya. Cuma kalau ngomong bagus-bagus nggak dipaksa kan ya nggak apa-apa. Ini kan dipaksa ceritanya. Nah itu. Ya? Enggak. Tetap dimintai izinnya. Izinnya anak nih, misalkan punya anak gadis, nak menikahlah karena memang sudah waktunya menikah. Anaknya terus diem saja. Nah, diem saja itu menggambarkan izinnya, persetujuannya. Kalau janda ini kan maksudnya kan bisa ngomong, maksudnya bisa keluar. Tapi kalau yang masih gadis itu posisinya yaitu berkaitan dengan diamnya. Maka Rasulullah ditanya, wa kaifa idnuha, bagaimana izinnya wahai Rasul? Maka kemudian Nabi mengatakan izinnya adalah diamnya. Misalkan yang belum menikah nih anak-anak tahfiz itu ditanya, nak kamu mau menikah nggak? Diem. Oh berarti udah siap semua itu. Nah itu posisinya. Itu umumnya kayak gitu. Ini ada satu pertanyaan. Ini memang aneh tapi Nyata. kan kalau orang dulu kan pamannya sama ponakannya sama Paman sama ponaan. sama saja.
menikahi ponaannya. Nah, jadi pamannya ini menikah, dia meninggal. Anaknya ada kecil-kecil. Bolehkah apa enggak ponakannya menikahi istri bekas istri pamannya? Kan bukan mahramnya istri pamannya. Itu malah agak jauh. Yang sangat dekat itu abang adik, laki-laki perempuan, ini ya sangat dekat, malah ini lebih dekat lagi. Misal laki-laki namanya Ahmad, ada misalkan yang satu lagi Ali. Ahmad abang adik, terus kemudian si Ahmad menikah, kan begitu. Ahmad meninggal, kan jadi itu ya kan? Kayak tadi itu mirip itu. Si abang ade ini Ahmad meninggal, kan masih ada Ali. Kunikahi ajalah mantan abang saya. Berarti kakak. Itu lebih jauh lagi malahan. Kan lebih jauh lagi. Kan banyak. Manggil suaminya dinikahinya lagi. Tapi ini bukan paman. Paman ini sebaya sama dia. Jadinya pamannya meninggal. Lantas ponakannya bolehkah menikah di bekas istri pamannya itu? Iya, kan sama-sama artinya sama-sama laki-laki. Ini ponakan laki-laki. Om saya, paman saya laki-laki. Kan bahasanya kalau saya contohkan tadi abang adik malahan. Kalau yang tadi abang adik, kalau ini keponakan sama om. Sama-sama laki-laki malahan. Maka tadi saya contohkan, kalau ini malah ponaan sama paman. Kalau yang kita contohkan abang adik kandung. Kan gitu ceritanya. Kan gitu. Jadi memang enggak apa-apa. Yang sangat dekat saja itu ini ya. kan selalu orang merasa istri pamannya itu mahramnya, padahal Oh, enggak itu. istri paman bukan mahram. Bukan. Baik, kalau tadi kita buatkan contoh yang sangat dekat malahan. Kalau ini kan malah om sama keponakan. Oke. Baik, ada larangan-larangan tadi yang berkaitan sekali lagi Rasulullah SAW. Ada larangan tidak boleh memaksa anak perempuan itu menikah dengan paksa ya, harus dimintai persetujuan, harus dimintai izinnya. Walaupun nanti orang tua atau ayah kandung itu dalam fikih disebut sebagai wali mujbir, sampai dikasih hak kayak gitu. Wali mujbir itu wali yang saking kuatnya walinya itu sampai bahasa enaknya bisa maksa sampai kayak gitu. Tapi tetap Rasul ngarahkan jangan begitu, tetap mintai izinnya, tetap dimintai persetujuannya. Berkaitan dengan pernikahan lagi, haram hukumnya tadi kan dah haram ini, haram ini, haram ini, larangan ini, larangan ini, larangan ini. Selanjutnya adalah haram hukumnya menyebarkan rahasia urusan ranjang. Haram. Saya ulangi. Jadi urusan intern, urusan ranjang itu haram disebarluaskan, haram cakap-cakap tentang itu kepada orang lain. Walaupun kawannya sendiri. Tidak ada manfaat, tidak ada urgensinya, kecuali misalkan kenapa misalkan di depan pengadilan, kenapa kemudian ini kok bercerai dan seterusnya. Misal, oh suami saya begini, ini misalkan urusan ranjangnya, bahwa ini tidak, maksudnya rusak, ini sakit, ini begini, diceritakan detailnya, misalkan kayak gitu. Nah itu boleh karena ada kepentingan di depan hakim. Tapi kalau kemudian
hanya ngobrol-ngobrol masalah itu. Entah kepada 3 orang, 4 orang, kumpullah si wanita-wanita itu, kan begitu. Lalu kemudian ngobrol, mulai ada yang memicu sikit, kan begitu. Ketika dipicu sikit, oh semangat. Itu ngobrolnya di kafe mulai pagi sampai sore itu, kayak gitu nanti. Gak siap-siap itu nanti. Kan gitu. Lah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengatakan, "Fala taf'alu fa inna dzalika mithlu syaitan, laqiya syaitanatan fi tariqin, fa ghasyiyaha wan nasu yanzuruna." Jangan menyebarkan rahasia kamar suami istri. Fala taf'alu, jangan melakukan itu. Fa innama dzalika mithlus syaitan. Sesungguhnya hal itu seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Lalu kemudian keduanya melakukan hubungan di jalan itu. Sementara orang-orang yang lain, manusia lain melihatnya. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, kalau orang menyebarkan urusan yang private itu, disampaikan kepada orang lain, sampai gambarannya seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan, lalu keduanya bersetubuh di pinggir jalan, disaksikan banyak orang. Nah, itu posisinya. Oh, tapi zaman sekarang zaman kebebasan, ngomong aja nggak karu-karuan itu, misalkan begitu. Wah, asal ngomong seterusnya. Loh, ada tuntunan dalam agama. Ada tuntunan dalam agama. Jadi nanti justru kita mengikuti Rasulullah SAW ada tuntunannya. Tuntunan itu ada kalanya perintah, tuntunan itu ada kalanya larangan. Ini termasuk larangan. Ya Bu? Oh, saya nggak tahu juga itu ya, kalau laki-laki itu ya. Nggak tahu. Itu di sini. Nggak tahu. Pokoknya Rasul mengatakan, fala taf'alu. Ini mau yang laki-laki yang suka ngobrolin itu, perempuan yang suka ngobrol. Pokoknya mau laki-laki mau perempuan, Rasul mengatakan, fala taf'alu. Jangan melakukan itu. Itu seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan, lalu keduanya berhubungan di jalan, terus ditonton banyak orang. Itu pula. Jadi Rasul sampai menggambarkan itu kayak setan, Bu. Itu nanti. Ibu kayaknya ada yang dituju. Siapa rupanya itu sini? Ini kayaknya pengalaman pribadi ini kayaknya. Bukan, bahasanya si itu bukan menghancurkan rumah tangga orang. Kalau ada suami istri, kemudian ada yang mau masuk lagi, atau perempuan lain masuk lagi, bahasanya bukan menghancurkan rumah tangga. Bahasanya adalah mempererat silaturahim dan memperbanyak keluarga. Nah, itu bahasanya. Kayak gitu dia bahasanya. Tapi ya, begitulah. Baik. Jadi itu gambaran. Terus kemudian ada tadi ya, ada larangan ini, itu tetap berkaitan dengan rumah tangga atau berkaitan dengan pernikahan. Ada larangan lain. Istri dilarang memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Itu larangan dari Nabi itu. Enggak boleh memang. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Bahasanya itu tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedang suaminya hadir, ada di rumah. Ini puasa sunnah.
kecuali biidzni, kecuali dengan izinnya. Berarti izin istrinya untuk berpuasa sunnah mulai malam. Misalkan saya ingin puasa sunnah, misalkan suaminya kan abang besok kan di rumah, saya izin besok puasa sunnah. Kata abangnya nggak usah lah. Nah ketika ngomong nggak usah lah itu nggak usah. Jangan gini, nggak usah lah. Tapi sayang loh sunnah dan seterusnya, misalkan kayak gitu. Terus agak maksa, ujung-ujungnya kemudian puasa sunnah juga. Tapi suaminya nggak seret. Yang wajib itu urusan ke suaminya. Puasa ini sunnah. Maka Rasul mengatakan tidak halal bagi wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Wala ta'dzana fi baitihi illa biidnihi. Tidak halal mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Memang kayak mana? Enggak boleh. Artinya memang jangan. Tapi itu kawan akrab, kawan kuliah, kawan akrab atau macem lah itu, misalkan kawan grup sana sini. Kemudian kawannya ini laki-laki ya, laki-laki. Lalu kemudian kawannya itu enak saja kan kawanku dulu, satu geng dulu dan seterusnya. Tidak, dia sudah berumah tangga. Itu beda lagi kalau saudara. Jadi posisinya adalah dia sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Maka sudah berumah tangga itu yang kawan tetap kawan. Cuma posisinya ada rambu-rambu yang Rasulullah sampaikan, tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali ada izin suaminya. Nah, itu gambaran bagaimana Rasulullah SAW beliau kemudian memberikan rambu-rambu supaya aman. Coba kalau kemudian dibuka, ya boleh aja lah, bebas-bebas aja lah, siapalah boleh masuk. Rumah tangga tidak ada marwahnya. Rumah tangga itu tidak bernilai di situ nanti. Siapa aja, laki-laki siapa aja, kawannya banyak, masuk saja. Wah, itu enggak bisa. Om ini si laki-laki ini adalah saudara orang tua ibu. Boleh kan? Boleh nggak menikah dia? Kan gantikan, kan gitu. Tapi kalau om ibu itu, omnya itu adalah adik ayah ibu, itu kan jelas darah. Iya, artinya bahwa posisinya tengok dulu ini siapa, kan begitu posisinya. Kalau cerita boleh nggak menikah, ya tantenya nggak ada, yang ini yang menikahi kan nggak apa-apa. Orang lain. Seperti tadi menikahi mantan istri abangnya. Nah, kayak tadi itu contohnya. Hampir sama dengan itu posisi. Baik. Jadi sekali lagi ada rambu-rambu, kita juga harus tahu ada rambu-rambu yang kemudian seseorang, oh ini rumah tangga, ini nggak boleh, ini boleh, ini dan seterusnya, seterusnya. Kenapa Bu? Kenapa? Apa? Gini. Adik suami kita itu, saya ulangi, adik suami kita itu boleh nggak aurat kita nampak adik suami kita? Kan? Clear kan dari situ? Kan nggak boleh. Karena suami kita meninggal, adik kita itu boleh menikahi kita, kan boleh itu, hampir sama dengan tadi itu gambarannya. Maka sebenarnya di situ
Mohon maaf ya kalau di berita ini kan banyak. Ini tinggal serumah, ini si fulan serumah, abangnya pergi kerja, adiknya ngerjain. Itu kan begitu. Kan itu kan kejadian yang kadang di berita itu banyak dan seterusnya. Seterusnya. Baik. Ibu. Apakah kemudian kalau saudara suami kita laki-laki tuh, kan cerita laki-laki nih, tapi dia masuk dalam, mohon maaf ya, idiot. Idiot ini sama dengan apa? Sama dengan anak-anak yang tidak mengerti aurat. Bahasanya gitu. Coba kita cek di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur surat 24. Ibu lihat di ayat 31. Surah 24 ayat 31. Itu panjang, tapi ibu lihat di posisinya yaitu ada kata-kata boleh sih nampak aurat, boleh nampak aurat. Yang mana yang boleh? Itu mulai dari atas, nanti ada suami beda kajian. Boleh nampak aurat, rambut, leher, kemudian kalau tangan itu kira-kira ini setengah tangan. Kalau kaki itu kira-kira di bawah betis atau di mata kaki ke atas sedikit. Lalu kemudian itu boleh nampak aurat ke siapa? Itu sudah diurutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, termasuk di sana ada kata-kata atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Itu di hampir ujung. Jadi kalau ada anak-anak yang belum mengerti aurat, kan masih boleh ibu nampak anak-anak tetangga yang kecil-kecil gitu, mau TK, ini kan kayak gitu ya, misalkan lah umur 4 tahun, 5 tahun, memang belum mengerti tentang aurat, 5 tahun dan seterusnya itu misal. Lalu kemudian ke rumah main sama anak-anak kita kan nggak pakai jilbab tuh, maka masuk anak yang memang tidak atau belum mengerti aurat wanita. Andaikan tadi yang idiot itu memang nggak ngerti. Ini beda ya Bu, ada yang setengah ngerti, ada yang nggak, tergantung situasinya. Kok misalkan kita anggap dia nggak ngerti Bu, memang dia kayak gitu, nggak ngerti dia, misalkan nggak ngerti apa-apa, masuk dalam kategori anak-anak yang tidak mengerti tentang aurat wanita. Maka itu boleh dinampakkan aurat. Tapi aurat yang boleh itu sekedar itu, rambut. Kemudian kalau ada leher itu masih boleh. Kalau tangan itu kira-kira setengah posisinya sampai siku-siku lah. Lalu kemudian kalau kaki itu kira-kira betis ke bawah. Kalau enak ngomongnya ibu pakai daster rumahan. Nah itulah namanya. Karena itu favorit untuk emak-emak kan begitu Pak Firly. Jadi itu paling mudah enaknya. Oh, pakai daster yang itu, itulah yang posisinya kalau ketemu si fulan-fulan yang di surat An-Nur, surah 24 ayat 31, maka boleh untuk nampak aurat. Nah, itu gambaran-gambaran tentang ada larangan lagi dari Rasulullah berkaitan dengan pernikahan. Larangan untuk mengingkari kebaikan suami. Larangan mengingkari kebaikan suaminya. Hadis Bukhari Bu. Kata Rasulullah begini dalam khutbah gerhana matahari waktu itu. Rasul ada khutbah gerhana matahari. Rasul mengatakan, "Wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi manzaran qattu."
Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku telah melihat neraka, kata Rasul. Falam arakal yaum. Aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Enggak, Bu. Wanita itu kalau banyak penghuni di neraka enggak apa-apa. Yang penting bukan ibu di sini. Aman, udah. Itu aja. Mau banyak pun enggak apa-apa, enggak ada masalah, biar aja kan begitu. Yang penting bukan ibu, ya selesai kan gitu. Tapi jangan dibalik. Orang sono tapi orang di sini tinggal. Jadi gitu. Qalu lima ya Rasulullah. Mereka mengatakan, kenapa wahai Rasul? Mengapa itu mengapa? Qala, Rasul menjawab, bikufrihinna, karena keingkaran kekufuran mereka. Karena mereka kufur. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah lagi, ayakfurna billah, apakah mereka ingkar kepada Allah? Qala, Nabi jawab, yakfurnal ashir, mereka mengkufuri suaminya, mengkufuri kebaikan suaminya. Wa yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan, mereka mengkufuri suaminya, mengkufuri kebaikan suaminya. Ada penjelasan lanjutan hadis. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya engkau berbuat baik kepadanya selama 1 tahun atau sepanjang masa, kemudian summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak disukai pada kalian. Kalau kalian laki-laki berbuat baik ke suaminya, lalu kemudian selama ad-dahra, sepanjang masa, atau 1 tahun atau sepanjang masa, lalu mereka melihat ada keburukan yang tidak disukai pada suaminya. Qalat ma ra'aitu minka khairun qat, kemudian wanita itu mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Padahal suaminya berbuat baik sepanjang tahun, ada kalanya 1 hari itu memang pas pula entah bagaimana, terus tidak baik. Kemudian yang keluar ucapannya adalah, aku tidak melihat kebaikan darimu sedikit pun. Itu namanya mengingkari kebaikan suaminya. Dan itu bisa menyebabkan masuk ke banyak-banyak minta maaf ke suami. Jadi sampai semacam itu dilakukan oleh Rasulullah pada waktu beliau khutbah kusuf, khutbah ketika ada gerhana matahari. Jadi itu gambaran ada larangan-larangan sekali lagi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan berkaitan dengan rumah tangga. Makanya tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Ke kawannya.
tapi itu masih posisinya ya ada dua orang laki-laki yang bersahabat, sudah sama-sama berumah tangga, kemudian kecelakaan, salah satunya kecelakaan. Laki-laki yang kecelakaan tadi, ini kecelakaan fisik ya Bu, bukan kecelakaan dalam tanda kutip ya, artinya memang kecelakaan. Akhirnya meninggal. Nah, akhirnya kemudian sebelum meninggal dia bilang ke kawannya, kalau aku meninggal nanti nikahilah istriku itu. Kalau aku meninggal, berarti kan kalau aku udah meninggal, nikahilah istriku supaya nanti anak-anakku selamat, karena kamu pun sudah kawan dan saya pun udah tahu, mungkin udah tahu watakmu dan seterusnya. Hanya dinikahi nggak? Akhirnya dinikahi. Saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika Al-Aziz, ingat dulu Al-Aziz itu siapa? Penguasa yang ada di Mesir. Al-Aziz, kemudian ada Yusuf. Ingat Yusuf yang digoda dan nggak bisa dan seterusnya itu. Terus Al-Aziz penguasa Mesir waktu itu tahu ada kesalahan yang ada pada istrinya. Lalu kemudian dalam tafsir itu dikatakan gini, kalau aku nanti meninggal, itu kata si raja itu, kalau aku nanti meninggal, nikahlah kalian. Maksudnya Yusuf itu, nikahlah kalian kalau aku meninggal. Itu pula di dalam tafsir surat Yusuf itu. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya memang waktu itu terus meninggal, terus akhirnya menikah. Itu menikah. Nah, apa namanya, guyonannya, akhirnya Zulaiha mendirikan yang di Jalan Majapahit itu. Guyonannya ya ini ya. Itu Bika Ambon, cabangnya udah ada di Ring Road. Gitu sih. Enggak. Artinya mereka, Al-Aziz penguasa waktu itu berwasiat, kalau aku meninggal menikahlah kalian. Itu enggak apa-apa. Kan kalau aku sudah meninggal. Akhirnya posisinya kayak gitu itu. Nah, itu berkaitan dengan Al-Aziz penguasa Mesir yang ada kisah dengan Yusuf alaihissalam. Itu gambarnya. Saya rasa itu ngaji kita pada hari ini. Kita tutup ya ibu-ibu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.